Memang waktu itu kalau saya lihat, kita perhatikan di perkembangan global. Negara Timur Tengah seperti Iran, Irak, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir, Yaman, porak-poranda. Mereka satu daratan, satu agama. Hanya dibedakan dengan Syiah dan Sunni. Tetapi ada satu hal lagi yang mungkin ada pengaruh-pengaruh dari luar yang kemudian mereka akhirnya saling bunuh-bunuhan. Nah kemudian berkembanglah seperti HTI dan segala macam di Indonesia. Dari narasi-narasi yang disampaikan, ya menjelekkan pimpinan pemerintah, memprovokasi. Ada satu hal yang memang tujuan tertentu yang mengganggu persatuan dan kesatuan. Ini saya lihat sudah mengganggu stabilitas. Lagi yang tadi saya sampaikan, kalau ini menyebar ke seluruh daerah, ini akan membahayakan. Saya berpikir, wah ini harus ada tindakan-tindakan yang tegas. Dan karena memang izinnya pun organisasi itu sebetulnya sudah selesai, sudah habis di tahun 2019. Tapi kok kenapa tidak dibubarkan atau tidak diberhentikan? Tentunya saya lapor kepada Kepala Staf Angkatan, kepada Panglima, bahkan saya lapor kepada Sekpres, Sesnek, Seskap, saya laporkan semua. Jadi ini semua dibuat berdasarkan kajian dulu. Iya betul. Dilihat keadaannya, bahkan sampai internasionalnya dipetakan. Lalu kemudian Bapak sampaikan laporannya. Ya, betul. Baru saya menentukan langkah-langkah. Nah kemudian waktu itu juga Gubernur sudah menyampaikan, waktu itu Pak Anies, Kapolda, saya. Kapolda yang menyampaikan dulu Pak Nana itu, situasi ini sudah menimbulkan keresahan di publik. Bagaimana langkah-langkah kita Pak? Ya kalau ini kata Pak Anies, mari kita tertibkan. Pol PP nanti dilibatkan, kemudian nanti TNI, Polri nanti membantu. Saya bilang Pak, kalau melibatkan TNI, Bapak harus minta bantuan kepada kita. Itu prosedur saya bilang. Kita tuh artinya sebagai Pangdam waktu itu. Iya, kepada TNI. Jadi wali kota minta bantuan kepada Dandim, Bapak minta bantuan kepada saya. Walaupun nanti muaranya saya yang. Nah tentunya saya kalau karena ini bersifat operasional, saya melaporkan kepada Panglima TNI. Waktu itu Pak Hadi, saya melaporkan juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat Pak Andika Perkasa. Nah kemudian dinamika itu terjadi dan realisasinya dilaksanakan oleh Pol PP. Kemudian saat itu dapatlah beberapa baliho. Tapi kemudian baliho itu setelah diturunkan diperintahkan lagi untuk dipasang kembali. Wah saya bilang ini masa pemerintah kalah sama mereka. Akhirnya saya dengan kepolisian bekerja sama untuk kita turunkan semuanya. Memang ada dinamika yang luar biasa menurut saya. Staf saya pun waktu itu mohon izin Panglima ini mereka sudah ditungguin di masing-masing balihonya. Kita juga ngeri-ngeri sedap. Saya bilang kalau kau takut selesai ini bangsa ini. Mereka sampai sempat takut nih. Wah iya Pak, karena mereka itu kan ya juga punya alat-alat ya yang mereka gunakan untuk intimidasi. Rakyat juga mengharapkan ketegasan. Betul nggak Pak? Iya betul. Perlu juga kita harus melakukan hal-hal yang memang kita harus paham bahwa situasi ini akan berkembang, akan memburuk. Kalau ini dibiarkan. Wah luar biasa Pak aspirasi dari. Bukankah ketika seorang Pangdam baru dilantik mereka juga datang kepada Pangdam? Nah datang itu setelah kejadian. Oh setelah kejadian? Setelah kejadian mereka ada yang datang, pimpinan DKI-nya, saya sampaikan kita tidak ada toleransi. Dia katakan kenapa yang lain-lain itu pasang baliho juga tidak dimasuk. Orang lain itu pasang baliho ada tempatnya. Ada aturannya dan dia bayar pajak. Kalau kalian saya bilang seenaknya sendiri, emang negara ini punya kalian sendiri. Tidak seperti itu. Dan bahasa-bahasanya kan memprovokasi. Revolusi jihad lah dan segala macam. Di mana kaitannya dengan gerakan internasional itu yang ada di Timur Tengah saat itu? Nah ini yang kita khawatirkan kan Pak, mengkultuskan salah satu kaum dan mengkultuskan salah satu agama seakan-akan dia paling benar sendiri, kan begitu kan, paling beriman, paling bertakwa sendiri, seakan-akan yang lain tidak, dan kemudian menghalalkan segala cara dan seenaknya istilahnya menjelek-jelekan pimpinan nasional, menjelek-jelekan pemerintah dengan kekuatan massa yang sedemikian. Saya pasti ada intervensi dari luar, pasti ada intervensi. Dan saya mencium indikasi seperti itu. Makanya kalau tidak tegas pada saat itu kita lakukan tindakan, saya khawatir akan meluas kemana-mana. Menurut saya itu aja. Memang begini Pak, saya sampaikan kepada jajaran,
Saya bilang kalau kalian sebagai seorang militer, berangkatnya dari sebuah pengabdian kepada rakyat, ya, bukan karena mencari sesuap nasi maupun jabatan. Ini kan sudah berlangsung lama, Pak, di pangdam sebelumnya. Makanya waktu saya dipanggil oleh Pak Jokowi, aduh dong, kenapa yang dulu-dulu tidak berani? Saya ini sendirian, Pak. Saya dikatain ini, ini. Kenapa? Kok saya diem aja, Pak? Saya katakan ciri pemimpin itu satu, Pak. Dia berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus. Kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Harus tegas kita, Pak. Karena memang semua mengandung risiko. Ya, saya katakan mula-mula hidup ini sadar hidup ini mengandung risiko. Tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun yang kita hadapi kita harus berani. Termasuk menghadapi risiko itu sendiri. Jangan takut, Pak. Perjuangan itu penuh pengorbanan. Saya sampaikan. Saya jadi ingat apa kata Thomas Jefferson. Dia pernah mengatakan soal gaya ikuti arus, tetapi soal prinsip berdirilah tegak seperti batu karang. Ya, betul, Pak. Saya bilang tentara itu sudah direkrut karena psikologinya bagus, karena fisiknya bagus, karena kesehatannya bagus, karena mental ideologinya juga bagus. Sudah gitu dididik. Sudah itu dididik, dilatih. Setelah itu dilatih, diuji di daerah operasi. Kan begitu kan? Kok bisa takut dengan mereka tuh gimana ceritanya? Benar kan, Pak? Apa yang membuat langkah Pak Dudung itu kemudian mendapat dukungan publik yang sangat luas? Ya artinya kan berarti kehadiran mereka dengan apa yang mereka lakukan kan berarti tidak mendapat tempat di publik. Kan begitu, Pak? Begitu besarnya antusias masyarakat, memberikan ucapan terima kasih kepada saya, karangan bunga yang ribuan datang. Nah ini artinya fenomena ini juga kan harus kita tangkap. Tapi kan juga akar penyebab itu semua ada kemiskinan, ada pengangguran, ada masyarakat kota yang terpinggirkan, yang tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Sehingga kemudian dengan cepat terbakar, dengan cepat terhasut, dengan cepat mereka merasa ada harapan punya pekerjaan. Nah pekerjaan itu menjadi preman. Nah itu banyak laporan-laporan, saya waktu di Kodam Jaya, ada satu tempat yang di sweeping, ada satu tempat yang tidak di sweeping. Ya kalau yang bayar. Yang nyetor ya tidak di sweeping. Wah ini kan nggak benar. Nah ini penegakan hukum di mana? Sedang kok nggak ada yang berani menghadapi seperti ini. Betul kan, Pak? Iya. Dan kemudian kita lihat tadi yang saya sampaikan di negara Timur Tengah. Di negara kita ini kan sangat rentan kaitannya dengan tadi yang saya ceritakan. Kita berapa ribu suku, 17.000 pulau, bagaimana berapa ratus adat istiadat, bentangan 1.700.000 km persegi. Yang luar biasa ini yang satu daratan saja rentan dengan konflik komunalistik. Bagaimana kita yang terpecah beberapa ribu pulau. Ini kan sangat rawan. Oleh karenanya stabilitas nasional ini harus tetap kita jaga dari berbagai unsur. Astagarta tentunya kan itu.